Dan, pemirsa sekalian, sebetulnya kalau kita lihat itu, ada 2 jenis perusahaan teknologi secara umum ya. Yang pertama yang startup itu perusahaan pemula, tapi juga ada yang sudah besar, menjadi perusahaan skala global seperti tadi yang disebutkan, apakah itu Google, Amazon, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang besar itu ya praktis tidak berbeda dengan perusahaan konvensional, multinasional, perusahaan global yang lain. Kalau memang ekonomi sedang tidak baik, pasti ada hal-hal yang harus dilakukan dalam manage biaya ya. Ya bukan top line-nya tidak mencapai, berarti cost harus diturunkan. Kalau cost harus diturunkan, bermacam cost, salah satunya bisa terdampak adalah cost daripada sumber daya manusia. Itu yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang skalanya sangat besar. Nah, kalau sekarang rame sebetulnya kan startup. Startup ini perusahaan baru mulai. Nah, baru mulai saja sudah banyak masalah. Permasalahan utama di startup itu adalah dari sejak tahun lalu sebetulnya, berkurangnya likuiditas, dana investasi. Jadi investor-investor, venture capital ya, LP, limited partners dan lain sebagainya, mereka melihatnya, menyimpan, dana di, instrumen konvensional, di perbankan, itu lebih menguntungkan dibanding untuk, investasi di startup yang risikonya lebih tinggi dibanding yang, instrumen konvensional. Nah, yang konvensional saja kita beberapa seminggu terakhir itu dikaget-kagetkan dengan bangkrutnya, perbankan-perbankan yang besar, ya, yang semuanya berujungnya kepada likuiditas. Bahkan ada bank, besar dari Eropa, boleh dikatakan yang sangat besar di Eropa, baru-baru ini menawarkan pinjamannya rata-rata 1 tahun, rate-nya, 6,5% dalam bentuk, US dollar ya, dalam bentuk falas artinya. Ya itu kan, pasti orang lebih menarik disimpan di sana daripada, disimpan, dananya di, suatu katakanlah, sarana investasi yang lebih berisiko. Nah, akibatnya, kekeringan likuiditas ini kan ini sudah disampaikan sebetulnya oleh kami juga dari mulai tahun lalu. Nah, kenapa? Apakah semuanya pasti akan seret dana masuk ke startup ya, terutama di Indonesia? Sebetulnya tidak semuanya juga investor tetap invest, tetapi memang mindset-nya berubah. Kalau mereka, masuk ke startup yang fasenya adalah fase awal, early stage, dan masih pertumbuhan, mereka pikir 2 3 kali. Tetapi kalau sudah menunjukkan, road to profitability, artinya cash flow-nya sudah positif, kemudian juga EBITDA-nya sudah, mulai ada tanda-tanda positif, apalagi kalau sudah positif, mereka tetap akan mendukung startup tersebut, gitu loh. Nah, lain dengan, yang sudah go public. Nah, kalau kita lihat yang sudah go public, tadi kita lihat di layar juga ada GoTo dan lain sebagainya. Alhamdulillah, tahun ini kalau konsensus kalau kita baca ya dari analisa-analisa dari pasar modal, analis-analis ya dari securities, house gitu, mereka sudah mempunyai konsensus dengan, perusahaan yang go public ya, yang tidak lagi kelas di apa, startup yang masih penurunan dana dari, venture capital, mereka tahun ini akan, EBITDA positif. Itu juga kalau menurut saya menunjukkan, apa ya, optimisme, walaupun juga harus ada tetap kehati-hatian karena yang namanya likuiditas ini belum kembali, dibanding, tahun-tahun sebelum 2022 gitu. Baik,